Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yuhibbu fil bilad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Wa ba'du. Fayaqul al-muqtadi ghufral masawi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Maka berkatalah, maka kemudian fayaqul berkatalah al-muqtadi, dia yang mengharapkan ghufral masawi, ini jamak taksir nih, ampunan akan dosa-dosanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jadi ini adalah kita mengenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini adalah ulama Nusantara yang kemudian menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau lahir di kampung Tanara ya, di Banten. Bapaknya bernama Omar bin Arabi Al-Bantani, dan beliau ini lahir di tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, 200 tahun lebih ya yang silam. Beliau adalah 7 bersaudara sulung, dan beliau adalah generasi ke-12 Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Maka nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi nasab Syekh Nawawi, sebagaimana hari ini kita ketahui setelah uji DNA bahwa nasab Wali Songo itu tersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru beliau itu adalah bapak beliau sendiri, yaitu Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, Syekh Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nanti Kiai Dahlan itu banyak mengaji juga dengan Syekh Ahmad Khatib. Di sini kemudian bersentuhan dengan pemikirannya Rasyid Ridha ya. Beliau juga adalah berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulani, Syekh Abdul Hamid Dagestani. Ada banyak guru beliau. Kalau saya baca cukup panjang ya, Syekh Zainuddin Aceh, Junaid Al-Batawi. Tapi yang ada di Banua kita itu juga jadi guru beliau, Syekh Yusuf bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Yusuf Al-Banjari adalah putra Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu guru beliau. Nah, di antara murid beliau juga sangat banyak. Syekh Muhammad Mahfuz At-Tirmizi, yang sangat terkenal adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani, Madura ya.
Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, cukup banyak. Tapi yang sangat dekat dengan kita adalah Syekh Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada juga Syekh Hashim Asy'ari, Jombang, ya, pendiri Pondok Pesantren Tubuh Irang dan pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur. Ini juga murid beliau. Ada Haji Hasan Genggong, ini adalah pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. Ini juga murid daripada Kiai Khalil Bangkalan. Jadi mereka juga berguru dengan Kiai Khalil Bangkalan, termasuk Kiai Dahlan. Kiai Hashim juga berguru dengan Kiai Khalil. Bahkan menarik kalau kita bicara Syekh Hasan Genggong, ini adalah murid tertua sebenarnya. Beliau paling tua murid Kiai Khalil Bangkalan. Masih banyak yang lain-lainnya, termasuk juga murid Syekh Nawawi adalah Haji Abdul Karim Amarullah. Ini tidak asing bagi kita. Kenapa? Beliau adalah bapaknya Buya Hamka. Jadi bapak Buya Hamka itu namanya adalah Abdul Karim Amarullah. Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Jadi Hamka itu singkatan Sumatera Barat ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, nggak bisa saya sebutkan. Beliau meninggal tahun 1897, Pak. Yang menarik adalah setahun setelah beliau itu wafat. Itu biasa di Saudi itu lubang kubur orang itu akan digali, diambil tulang-tulangnya, Pak. Kemudian dikumpulin jadi satu, dimasukin ke lubang yang sama. Dan ketika membongkar kubur Syekh Nawawi Al-Bantani, justru ternyata kubur beliau, jangankan jasad beliau, kain kafannya pun masih utuh. Sehingga kubur beliau termasuk oleh kerajaan Saudi di istimewa ya. Dan kita masih bisa berziarah ke sana. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa ziarah ke sana ya. Yang penting kita rajin baca surat Ar-Rahman ya, atau surat Al-Waqiah. Masih belum bisa juga berangkat, udah rajin baca surat Al-Waqiah, udah ganti baca surat Tanah, surat Romah, surat Amas, Galang, Cincin, baca, udah cukup, bawa ke toko emas, jual. Karena kebiasaan kita tuh kalau baca surat Waqiah tuh pengennya kaya. Ya ini ya enggak ini juga, cuman kalau niat kita karena dunia, kita hanya dapat dunia, Pak. Tapi kalau niat kita Allah dapat dunia, insya Allah kasih. Allah Maha Kaya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maka berkatalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, bahwasanya kata beliau, hadza syarahun, ini adalah syarah penjelasan, wada'tuhu, dan aku mengarang dia alal kitab, atas kitab ini, al-mustamili, yang mencakup alal mawa'id, akan nasihat, mau'izah, nasihat, lil allamatil hafiz asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Al-alamah, seorang ulama, al-hafiz, yang hafal hadis. Jadi gelar hafiz itu orang tua hafal hadis. Asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Asy-syahir, yang terkenal, Ibni Hajar Al-Asqalani, dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu adalah suatu kampung di kota Madinah. Beliau adalah orang Madinah.
kakeknya ya, Madinah, Palestina. Mohon maaf salah, Palestina. Asqalan itu Palestina. Sumbal Misri, kemudian Mesir. Jadi beliau ini kakeknya adalah orang Palestina, Asqalan. Kemudian beliau berpindah ke Mesir. Maka beliau juga disebut dengan Al-Misri. Ya, sama Syekh Khatib Al-Minangkabawi juga Al-Syambasi. Ya. Tagammadahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala itu memenuhi birahmati dan rahmatnya, amin, kepada beliau. Wasammaitu, dan aku kasih dia nama Nasaihul Ibad. Kitab ini namanya adalah Nasaihul Ibad fi bayan al-fadhin munabbihatin, di dalam menjelaskan bayani al-fadhin, lafaz-lafaz ya, munabbihatin, yang mengingatkan alal isti'dadi, akan persiapan liyomil ma'ad, untuk ke hari akhirat. Ini syarahnya kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sebetulnya nama kitabnya adalah Bayanu al-fadhi munabbihatin 'alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Itu nama kitabnya. Wa as'alullahal karim, aku bermohon kepada Allah yang Maha Pemurah, ayyamfa'a bihi, untuk menjadikan manfaat dengan ini kitab al-muslimin, kepada kaum muslimin. Jadi semoga, kata beliau, kitab ini bermanfaat bagi semua kaum muslimin. Wa ayyaj'alahu, dan menjadikan dia dakhiratan. Dakhirah itu tabungan, simpanan, perbendaharaan, ila yaumiddin, sampai ke hari ad-din, hari kebangkitan, hari nanti, hari akhirat ya, sama hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda batida'i kulli umurin. Wa tusannu, disunnahkan, 'inda batida, ketika memulai, kulli umurin, setiap perkara, ghairi muhaqqarat, yang tidak hina, tidak remeh. Disunnahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap memulai perkara apapun yang tidak hina. Kalau hadis Nabi kan, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu putus ya. Fa in tarakaha, maka jikalau meninggalkannya, lupa membaca bismillah fi awwaliha, di awalnya, atau fi asnaiha, maka boleh ya mendatangkannya atau membacanya itu di pertengahan atau di akhir, biqaulihi, dengan mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi setiap kita memulai bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang baik baca bismillah. Mau berangkat kerja baca bismillah, mau makan, mau tidur baca bismillah ya. Dan itu bernilai ibadah. Andai kata lupa membaca bismillah di awal, sudah makan setengah piring habis, jadi lindung kucing duduk, habis setengah sudah, hanya diingatkan oleh mamanya, abahnya sudah baca bismillah belum, maka baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi ini ketika kita lupa. Alhamdulillahi fi kulli hin wa awqatin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fi kulli hin, pada setiap hin itu waktu, ay zamanin qalla aw katsura, zaman yang sedikit atau yang panjang, masa yang pendek dan masa yang panjang, itu hin. Awqatin wa awqatin, awqat itu juga waktu, wa hiya azminatun mahdudatun, waktu yang terbatas. Segala puji bagi Allah dalam sepanjang masa dan setiap waktu meski dia terbatas. Wahia min ataf khasin ala amin, dia adalah ataf khas. Jadi awqat itu adalah khusus ya, pengkhususan atas yang am.
Jadi kalau hin itu umum, ya. Wassalatu ala rasulihi, salawat atas rasulnya. Salawat itu ay al-ata minallahi wa min ghairihi, kelembutan dari Allah dan dari yang selain Allah. Jadi salawat itu kelembutannya Allah dan dari yang selain Allah. Karena yang bersalawat itu kan innallaha wa malaikatahu, malaikat juga bersalawat, yusalluna 'alan nabi. Ya, jadi malaikat Allah bersalawat dan kita juga bersalawat. Ya. Apa itu salawat? Kelembutan. Ala rasulihi, siapa rasulnya? Ila kafatil khalqi, yang diutus ya kepada seluruh makhluknya. Asyrafil khalqi, semulia-mulia makhluk, wal bariyati. Sama ya. Al khalq itu makhluk. Kullu ma aujadahu Allah Ta'ala ala taqdirin aujabatul hikmah. Jadi makhluk itu yang dimaksudkan dengan khalqun. Jadi al-khalq itu adalah setiap apa yang aujadahu Allah, yang Allah menjadikan ala taqdirin, atas takdirnya, aujabatul hikmah, pasti akan memiliki hikmah. Apa itu makhluk? Semua yang Allah jadikan, dan tentu ada hikmah. Tidak ada penciptaan tanpa hikmah. Semua tanpa sia-sia, Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Rabbana, Tuhanku, ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan tuh hadza ini batilah, sia-sia, enggak ada. Semua pasti punya hikmah, punya manfaat. Ya, hatta seekor nyamuk, lalat pun pasti ada manfaat. Wal bariyat, al bariyat itu ay al makhluqati mutlaqan, makhluk secara mutlak. Awil lati fil ardi, atau yang ada di bumi. Ya, ada dua ya, makhluk secara mutlak atau makhluk yang ada di bumi. Maka fahiyah, dia adalah ataf al muradib, atau ataf yang khas alal am, khas kepada yang umum ya. Itu bariyat. Jadi tergantung, kalau dia dikatakan makhluk secara mutlak maka dia muradif. Kalau dia dikatakan yang ada di bumi maka dia ataf yang khas alal am. Jadi ini tergantung pemahami. Fasayyiduna, siapa dia? Adalah junjungan kita, sayyid kita, pembimbing kita, penghulu kita, Nabi Muhammad SAW. Afdalul khalqi, afdalul khalqillah, sebaik-baik makhluk, kullihim, di antara semua makhluk. Hadhihi, inilah, ay al-mustahdaratu fi dhihni, inilah yang hadir fi dhihni, dalam pikiran. Ad-dhihn itu pikiran. Munabbihatun alal isti'dadil yaumil ma'ad, mengingatkan akan persiapan tentang hari akhirat. Ai alat ta'ahubi itu bekal ya, li ajli waqti ruju, ketika nanti kita akan kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fa inna minha, maka bahwasanya minha, daripadanya, ayil munabbihat. Munabbihat tadi itu peringatan atau pengumuman. Ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulasiya ila tamamil asyarah, yang kadang-kadang peringatan itu bisa masna, dua, ay zaujain, dua sepasang. Wa minha ma yakunu sulasiyan, kadang tiga, ila tamamil asyarah, sampai 10. Jadi nanti ada 22, 33 sampai 10 ya. Dan jumlah makalatnya menjadi mi'atani wa arba'a asyarata, menjadi 214 ya makalah. Al-akhbar khamsatu wa arba'un, 45 hadis. Wal bawaqi asarun, dan sisanya asar. Asar itu adalah bisa ucapan-ucapan sahabat, diamnya Rasul ya.
Itu asar. Wa andal an, maka aku al-an hari ini siyokyanya uridu menginginkan at-tabaruk, mendapatkan berkah, inginkan keberkahan, bi'itiyani hadisaini syarifaini jalilaini, dengan menjelaskan hadisain, dua buah hadis syarifain yang mulia, jalilain yang juga agung. Jadi kata Syekh Nawawi, hari ini aku berkeinginan mendapatkan keberkahan, tabaruk itu berkah. Jadi kita baca hadis itu berkah, Pak, ya, dengan dua hadis yang mulia dan agung. Fal hadisul awal, hadis yang pertama, ajazani bihi, telah mengijazahkan kepadaku dengannya, akan hadis tadi, al-allamatu as-syekhu Muhammadun al-khatibu Asyami Summal Madani Al-Hambali, yaitu Syekh Muhammad Khatib, tapi ini bukan Khatib Al-Minangkabawi, ya, Syekh Muhammad Khatib Asyami, orang Syam, Summal Madani, kemudian Madinah, Al-Hambali, pengikut madhab Hambali, tapi dipanggil juga Syekh Muhammad Khatib. Beda sama Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Pak. Kalau Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi itu nama aslinya sebetulnya Muhammad aja, Muhammad. Cuman di Mekah itu kan beliau berguru di sana, ya. Satu waktu beliau khatib nggak ada tuh, maka beliau yang naik jadi khatib. Dan ternyata bahasa Arabnya semuanya fasih. Beliau luar biasa khatibnya, sehingga dikenal sebagai khatib karena kemampuan khutbah, ya. Kalau kita kan khutbah biasanya baca, ya, yang dibaca punya orang, fotokopian pula. Pas fotokopi titiknya hilang. Yang dibaca al-hajjul mabrur laisal jaza, dia laisal jara, karena titiknya hilang. Biasa gitu, ya, fotokopian. Kalau Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu namanya Muhammad, tapi pandai dia khutbah, maka disebut dengan Syekh Muhammad Khatib. Nah, ini mungkin begitu juga. Dan siapa beliau? Wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Beliau adalah Ibnu Utsman, anaknya Utsman bin Abbas bin Utsman. An masyaikhihi, dari guru beliau, muttasilan, bersambung, ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Jadi ini hadis bersambung, berantai. Nah, ini menariknya Syekh Nawawi ini. Beliau sebutkan ini bersambung sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi. Ya, ini dari Rasulullah, di dalamnya itu diriwayatkan an Rabbih, dari Tuhannya azza wa jalla, berarti hadis qudsi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Haram aku berbuat zalim. Allah nggak akan berbuat zalim, Pak. Ya, lo itu ustadz yang menyiksa itu bukan kezaliman. Dan juga kita lihat, Pak, indahnya Tuhan itu kan, Tuhan punya sifat jamal, sifat jalal, sifat jamaliyah, sifat jalaliyah, sifat yang indah, Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Lembut, Maha Pengampun. Tapi Tuhan juga punya sifat jalal, Maha Menyiksa, ya, apalagi Maha Sombong. Itu sifat-sifat jalal Tuhan. Tapi di antara jalal dan jamaliyah Tuhan, itu lebih banyak jamaliyah Tuhan.
Dan ketika Tuhan ingin mengasihkan rahmatnya, mengasihkan kemurahannya, mengasihkan rezekinya, mengasihkan kelembutannya, itu langsung Tuhan yang mengasihkan. Tapi ketika berbicara tentang siksaan, azabnya, pembalasannya, itu biasanya Tuhan menggunakan malaikat. Ya, dalam penyiksaan Tuhan tidak dengan tangan Tuhan, tapi dengan malaikat. Nah, berarti Tuhan itu sebetulnya sangat kasih sayang. Mana besarnya kasih sayang Tuhan dengan kemarahan Tuhan? Lebih besar kasih sayang Tuhan di atas kemarahan Tuhan. Ya, itu lebih besar. Maka karena Tuhan tidak berbuat zalim, maka waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jadikan di antara kalian itu diharamkan untuk saling menzalimi. Jangan kita sesama muslim, Pak. Sesama manusia saja nggak boleh saling menzalimi, Pak. Ya. Berbeda agama tak lantas kemudian kita lalu menghakimi agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau celak penyembah yang tidak kepada Allah. Karena Tuhan kita itu bukan agama, Pak. Tuhan kita Allah. Ketika kita marah kepada orang yang berbeda agama dengan kita, berarti kita bertuhankan agama. Tuhan kita Allah. Satu agama berbeda madhab. Ingat, Tuhan kita bukan madhab. Tuhan kita Allah. Maka jangan mencela orang berbeda madhab. Kadang-kadang hanya perbedaan sedikit saja ribut, ya. Habis bertengkar kita dan gampang diadu domba. Nah, ya ibadi wahai hambaku, kullukum dhalun. Semua kalian itu sesat. Kita ini sesat semua, Pak. Illa man hadaituhu, kecuali man, orang yang hadaituhu, diberikan petunjuk kepadanya. Kita ini sesat, Pak. Coba kalau nggak ada Rasul, kalau nggak ada Al-Quran, gimana kita? Jadi yang membuat kita ini kemudian bisa beribadah, kemudian kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan, itu adalah hidayahnya Tuhan, bukan karena kitanya. Kita bisa duduk di sini, Pak, ya, dan duduk di majelis ilmu itu sama dengan sholat sunat 1000 rakaat kan gitu. Coba bayangkan luar biasanya, Pak. Kita sholat sunat tarawih aja memilih jadwal imam, yang mana nang capat, ya kan? Itu cuma 11. Ini 1000 rakaat. Dan ketika kita bangkit dari tempat duduk kita, diampunkan dosa kita, tapi dosa yang kecil-kecil. Setiap kita melangkah, malaikat mendoakan, Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Nah, maka hari ini ketika kita bisa duduk di sini, itu bukan karena kita alim, tapi karena Allah ngasih hidayah. Ketika ada orang berbuat, ketika kita bisa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan korupsi, meninggalkan perbuatan-perbuatan judi macam-macam. Nah, ramai ini judi online, Pak, ya, slot ya, judi online nih. Kemarin kasus terbunuhnya suami di tangan istrinya itu karena judi online tuh. Nah, itu juga kenapa kita bisa meninggalkan itu semua, itu karena hidayah Tuhan, Pak. Maka satu yang perlu kita benahi adalah mari kita selalu fastahduni, kata Allah, maka mintalah kalian petunjuk hanya kepadaku. Ahdikum, niscaya ku kasih kalian petunjuk. Maka yang pertama, kita jangan merasa paling mulia. Jangan merasa paling mendapatkan petunjuk, yang lain belum. Jangan merasa. Karena kita harus selalu meminta kepada Allah petunjuk. Sehingga orang yang sholat itu diwajibkan 17 kali minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan wajib tuh.
Fatihah kan? Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa? Kok kita udah sholat masih minta petunjuk? Iya, karena petunjuk Allah itu wa yazidullahu alladzina tadaw, Allah tambah terus petunjuk, enggak ada habisnya, Pak. Karena kadang-kadang kita ini ya mudah. Dulu waktu kita masih di jalan yang istilahnya gelap, masih penuh dengan gelimang dosa dan maksiat, kita merasa sangat bersalah, lalu kemudian kita bertaubat, istilah kita hijrah. Dan ketika hijrah kemudian kita merasa paling benar, lalu mencela orang yang tadinya perbuatannya dulu perbuatan kita. Ini yang kemudian iblis itu senang, Pak. Iblis senang dengan orang yang ketika dia merasa bersih sudah. Maka jangan pernah kita merasa bersih, Pak. Nggak ada yang bersih di antara kita. Maka rasakan selalu bahwa kita ini penuh kehinaan. Semakin kita menghamba, semakin kita merasa diri itu hina, bukan merasa diri mulia. Ini kan kadang-kadang kebalikan. Kalau udah bertitel berpangkat haji, bertitel haji, sudah berangkat umrah berulang-ulang, sudah sholat rajin, lalu merasa diri sudah mulia. Ini yang iblis bilang gini, ahlaktun nas bidzunub, aku merusak manusia itu dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi mereka itu merusak aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi aku rusak mereka dengan dosa, tapi mereka merusak aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kan udah capek-capek bikin dia berdosa, dia minta ampun, rusak lagi iblis. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku tahu lihat yang demikian itu, ahlaktuhum, aku hancurkan mereka bil ahwa, dengan hawa. Gimana caranya? Yasabuna annahum muhtadun, membuat mereka itu menyangka bahwasanya mereka telah mendapatkan petunjuk. Merasa nih aku dapat petunjuk nih. Biasa kalau udah merasa mendapat petunjuk, merasa sudah banyak ibadah, ada orang korupsi, oh tuh korupsi. Ada orang berzina, oh tuh pendosa. Bapak Ibu, gini loh. Hari ini kita gampang menyebut orang korupsi, Pak, karena kita belum punya kesempatan. Ya kan? Coba pertanyaannya, ketika ujian itu datang, nih Ustadz, nah duit buka, wah ratusan ribu penuh satu koper, Pak. Tuh kalau ditukarkan kerupuk berapa banyak tuh? Coba bayangkan, ada yang datang ke pian, kasih duit, sanggup menolak? Ini duit nih, ayo. Nih kalau dosa kali kau ulun, yakin ulun selamat, Pak? Duit belum tentu selamat, tapi kita ingin selamat. Maka bagaimana supaya kita selamat? Minta petunjuk dengan Allah. Yang akan menyelamatkan kita itu Allah. Ada perempuan datang, cantik, menggoda sampean, berduaan. Gimana, Pak? Binian bungas, wadah pian, menggoda. Kira-kira nih, yakin selamat? Nabi Yusuf saja hampir saja kata beliau, kalaulah bukan karena Allah menolong, lambaian tangan bapaknya dia lihat juga, maka Nabi Yusuf hampir tergoda, Pak. Apalagi kita bukan Nabi, ya. Ustadz juga manusia, Pak. Bahkan boleh jadi Ustadz nafsunya lebih gede lagi, iya kan? Lama di pesantren, tekuhum di dalam, jarang melihat yang bening-bening. Iya, pakai kacamata hitam biasanya kan, kacamata
Atau kayak pasnya ya mencangang hijau lebih hemat. Jadi kita jangan sok merasa paling bersih. Jangan sok, istilah bahasa Nabi itu ghaddul basar. Iya kan? Tetapi jujur nih, kita manusia, Pak. Maka supaya kita selamat bagaimana? Minta hidayah dengan Tuhan. Jangan mencela orang. Ingat, apabila kita mencela orang lain, maka kita tidak akan dimatikan sebelum apa yang menimpa orang itu diuji ke kita. Ini yang paling berat tuh, mubalik dai itu berat, Bapak. Karena setiap yang kita sampaikan akan diuji. Ya, ujian berat. Godaan, ya. Ketika nggak ada godaan pasti. Kadang-kadang bertopeng kan agama, kadang-kadang. Bangun pesantren, minta dana ke sana kemari. Ya bukan masalah sebetulnya, bukan masalah. Tapi ujung-ujungnya nanti apa? Lihat, membesarkan, semakin membesar dunia akhirnya. Membimbing jamaah umrah. Oh, ini juga ramai ini kan. Banyak kasus-kasus travel yang kemudian bermasalah. Kan sana juga ada kiai. Kita akan diuji pasti, Pak. Nggak ada tanpa ujian. Nah, maka gimana cara kita lepas? Dengan hidayah Allah. Kita nggak akan mungkin selamat, Pak, tanpa hidayah Tuhan. Kita nggak akan mungkin duduk di sini tanpa hidayah Tuhan. Maka disitulah kemudian tanamkan dalam batin kita, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kekuatan apapun yang kita miliki kecuali daya kekuatan itu Allah yang punya. Ya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un. Tiap-tiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasihkan dia makan. Fastaf'imuni, maka mintalah makan hanya kepadaku, at'imukum, niscaya aku kasih makan. Manusia itu cuma wasilah, perantara, Pak. Bos kita itu cuma perantara. Karena bos kita pun semakin kaya karena kita ngebantu beliau. Cuman kadang-kadang kita salah. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti aja dulu dah. Banyak gawian. Masih ada waktu lagi. Ini banyak pelanggan kan. Lagi berdagang, zuhur, konsumen banyak. Konsumen ya? Konsumen namanya ya. Kalau kami dulu berdagang memanggil yang orang beli itu kan, kami dulu partai, Pak. Itu panggilannya bola. Ada pedagang nggak di sini? Bola itu orang yang beli partai. Itu biasa datangnya tuh kalau di pasar tuh Pak jam-jam menjelang zuhur kan. Karena mereka kan dari Amuntai, dari Tanjung, berangkat dari sana pagi, sampainya zuhur. Belinya tuh kada selusin dua, puluhan lusin. Itu zaman kami dulu. Maka pas waktu orang beli, azan. Pilih mana, Pak? Sayang nih, jutaan dapat. Zaman dulu loh. Gaji PNS berapa dulu, paling berapa ratus ribu. Itu kami jualan jutaan dapat, Pak. Zaman itu. Wah, ini enggak lagi. Kasihan pedagang sekarang. Nah, maka kalau kita yakin, tutup dulu tuh toko. Ke masjid dulu. Sayang jam 3 hanya tuntung, Pak. Yang pengalaman pedagang ya. Saya kan dulu pedagang, jadi tahu. Jam 3 turun dari pasar di atas tuh, kami dulu Kujajing, turun ke bawah, Pak. Ke Masjid Nur. Belum lagi ke toilet, belum lagi wudhu. Jam 3.15. Sholat zuhur jam 3.15, Pak. 4 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Memamai. Bunyi ajan bulan seorang lambat, bukan ini yang bungul. Coba bayangkan. Saya dulu sering ditegur adik saya, Pak ya. Nah, adik saya itu jago dalam pedagang, Pak.
Setiap azan saya tutup tuh toko. Ditutupnya kan pakai kain aja tuh. Ya anda. Saya ke toko, ke pasar. Adik saya negur kan, Kak, sayang tuh pelanggan, kenapa Kak dilayani dulu lah, nanti sembahyang kamu semuanya. Saya bilang itu pelanggan nggak akan hilang juga kok. Karena saya punya keyakinan gini Pak, karena yang saya jual itu paling murah. Dia tahu, maka udah saya berangkat. Nggak lama kan, sholat paling 15 menit, ya kan? Saya cepat ke sana, habis tuntung, ya udah naik lagi. 15 menit, anggap 20 menit lah dengan jalannya ke sana. Karena saya kan nggak singgah-singgah. Makannya juga di toko kan, entah antara dari atas turun ke bawah kan. Nah lalu, alhamdulillah memang ternyata ditunggu oleh mereka. Pelanggan nggak akan lari. Saya juga sering ditunggu tuh, buka toko, ambil Quran kecil baca. Kalau adik saya, tahu lagi pang tuh. Kan biasa gitu ya pedagang, pilih kayak gitu ya. Saya nggak ahli gitu Pak, saya bukan ahlinya dalam pilih, nggak ahli saya. Kalau adik saya ahli banget, tapi seahli adik saya ini bukan menyambat ini ya. Saya ingin contoh gini, dia paling ahli, lebih ahli daripada saya, justru ternyata habis tuh dagangan. Habis apa? Lawan modal-modalnya habis ya. Apa terjadi Pak? Bangkrut. Ini menunjukkan bahwa keahlian dalam berdagang, kepiawaian, tempat yang strategis, lakunya itu tidak menjamin Pak. Justru ternyata saya berdagang kayak tadi bisa nambah toko. Nah ini ya dulu ya, masa dulu. Baik Bapak Ibu, karena Isya sampai, maka tadi bos kita itu cuma perantara. Bos kita itu kaya, harusnya dia terima kasih dengan kita karena kita membantu dia. Ini enggak, Husaini Sahlan ke sini terima gaji misalnya kan, bos makasih Pak, makasih. Dipanggil bos langsung datang. Kenapa? Karena bos yang ngasih kita mobil, sepeda motor, rumah. Padahal sebetulnya itu perantara. Justru bos kita tambah kaya dengan kita. Jadi artinya semua bukan dia, tapi Allah. Kalau di pegawai, gubernur manggil tengah malam datang Pak. Nah, lihat wali kota manggil datang. Bawain duit, dah bawa duit Pak. Ya, itu sudah rahasia umum sudah ya. Itu ya. Kenapa? Karena dia yang angkat kita pejabat. Itu cuma wasilah. Allah sejatinya yang mengasihi kita. Baik, karena waktu terbatas, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.